Jadi kualifikasi akademik itu seperti mata uang lokal yang berlaku di mana mata uang itu diciptakan. Tapi kejujuran, kedisiplinan, karakter yang kuat itu adalah mata uang universal yang laku dimanapun kalian hidup dan di bidang apapun kalian berkiprah. Maka kalau kita bicara tentang pasar Islam, selain menguasai kemampuan akademik yang diperlukan, teori-teori ekonomi, praktik-praktik yang ada pada masa Rasul yang dijelaskan oleh para ulama, atau praktik-praktik baru yang terus-menerus berkembang, saya pesan, jangan lupa di samping itu kalian belajar untuk menjadi orang-orang yang punya karakter baik, karena itulah yang menentukan kalian berkiprah kelak. Adik-adik sekalian, bapak-bapak dan ibu, saya ingin menyampaikan ada 3 hal saja. Pertama, bahwa membangun bumi Allah ini adalah salah satu dari tujuan utama penciptaan manusia. Banyak ulama mengatakan bahwa selain ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ada ayat yang juga menjadi poros dari semua kegiatan kita sebagai muslim di atas bumi. Apa ayat itu? Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Jadi kalau kita baca di kitab-kitab tafsir, dialah Allah Subhanahu wa taala ansha'akum minal ardi. Dia yang menciptakan kita dari bumi, dari tanah, wasta'marakum fiha. Dan dia meminta kita untuk memakmurkan bumi Allah. Jadi yang meminta kita memakmurkan bumi Allah bukan Pak Dekan, bukan Pak Rektor, bukan sekadar kalau kita di Indonesia misalnya pemimpin kita Pak Presiden atau pemimpin Pak Gubernur, Pak Bupati, bukan sekadar orang-orang kita hormat, tapi yang meminta kita untuk memakmurkan bumi Allah, membangun Indonesia ini adalah Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dalam teori Islam, adik-adik sekalian dan kalian semua itu pasti sudah pelajari. Kalau sudah Allah memberikan khitabnya, ya, wastamaro tolabal imaro, dia minta. Tidak ada permintaan yang lebih tinggi dari permintaan Sang Pencipta. Maka kata para ulama, keislaman seorang itu berbanding lurus dengan bagaimana ikhtiarnya untuk memakmurkan bumi Allah ini. Itulah sebabnya adik-adik semua, dulu ketika Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, hal yang kedua yang beliau lakukan setelah membangun masjid adalah membuat pasar baru di kota Madinah. Ada pasar di Madinah, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi itu adalah satu hajat manusia. Mau beragama, enggak beragama, semua orang perlu aktivitas ekonomi. Tapi ketika Rasul SAW hadir, maka beliau membangun satu pasar baru di tempat yang berbeda. Di pasar yang baru itulah Rasulullah SAW membangun pasar Islam. Sama jual beli, tapi nilai-nilainya beda. Sama transaksi, ada untung, ada rugi, tapi fondasi yang melandasinya itu beda. Nah, saya berharap sebagaimana Pak Dekan tadi sampaikan, bahwa embrio ya, dari pasar Islam yang hebat di tanah Kalimantan ini, di Borneo ini, bahkan di Indonesia, bahkan di dunia, itu salah satunya tumbuh benih-benihnya di kampus ini. Insya Allah adik-adik semua menjadi, kalau bahasa Pak Rektor tadi, pelaku-pelaku dari pasar Islam. Apa yang mesti kita lakukan? Ya. Kalau kita bicara tentang pasar Islam itu, apa yang tergambar pada diri kita? Tadi Pak Rektor sampaikan, sekarang kita ini ada era disrupsi. Era disrupsi itu kalau sangat sederhana sekali, itu cirinya ada dua.
Pertama, bahwa teknologi informasi, bahkan teknologi atau kecerdasan buatan artificial intelligence itu dominan. Jadi dalam era disrupsi ini itu warna teknologi itu dominan. Jadi banyak hal itu yang sebelumnya dilakukan dengan cara-cara yang biasa sekarang dilakukan dengan menggunakan perangkat teknologi yang sangat canggih. Itu satu. Yang kedua, kata orang, disrupsi itu cirinya apa? Hal-hal yang lama yang kita kenal itu banyak yang hancur dan digantikan dengan cara-cara yang baru. Kalau dulu misalnya adik-adik mau belanja, ya, zaman saya misalnya dulu masih di pondok pesantren atau masa pada waktu di Muallimin SMA. Kalau saya mau sesuatu itu saya minta uang, ya, lalu saya pergi ke toko, ke pusat perbelanjaan, lalu cari barang yang mau saya beli. Kalau sekarang kita tidak perlu keluar dari rumah. Jadi alat telekomunikasi kita ini menyiapkan bagi kita demikian banyak alternatif dan opsi dari apa yang kita inginkan. Jadi cara lama itu berganti dengan cara baru. Nah, saya ingin mengajak adik-adik semua merenungkan dua hal ini. Kalau saya tanya ya, pertama teknologi informasi, internet, website, ya, kemudian smartphone, ya, satu. Kemudian yang kedua, cara-cara lama. Toko yang dulu besar di mall sekarang sudah diganti dengan satu website. Ada di Instagram, ada website khusus, ada di Facebook. Dua hal ini saya tanya adik-adik semua, apakah dua hal ini berkaitan dengan nilai atau dengan cara? Yang saya tanya, berkaitan dengan nilai atau dengan cara? Kalau kita renungkan, ternyata disrupsi itu lebih banyak terkait dengan cara-cara dan teknik kita bermuamalah pada masa sekarang. Adapun nilainya tetap sama. Yang namanya orang mau online atau offline, kita selalu mencari seller yang jujur. Benar apa enggak? Jadi as-sidqu itu tetap menjadi nilai yang didambakan oleh siapapun. Jadi saya beberapa kali menyampaikan adik-adik, Anda boleh saja berada di fakultas apapun. Saya dulu di tafsir, ya. Dari S1 sampai S3 saya di tafsir. Adik-adik di fakultas ekonomi bisnis Islam. Kita boleh saja di fakultas apapun, kita boleh saja mencari kualifikasi akademik sesuai dengan disiplin ilmu kita. Kita belajar benar-benar supaya dapat IP yang tinggi. Kita kuasai textbook yang ada. Kita belajar studi kasus. Kita kuasai semua yang diminta di kampus. Tapi saya ingin sampaikan kepada adik-adikku bahwa bukan kualifikasi akademik itulah yang paling utama menentukan kiprah kita dalam kehidupan. Yang paling menentukan kiprah adik-adik semua, saya dan kita semua yang ada di tempat ini adalah karakter yang ada dalam diri kita. Jadi karakter itu kalian juga harus pelajari. Di kampus ini jangan hanya belajar tentang ilmu kualifikasi akademik, tapi juga belajar karakter yang baik. Belajar karakter yang baik dari Pak Rektor. Bagaimana beliau bisa meniti karir sehingga menjadi pemimpin tertinggi di kampus ini. Saya yakin bukan hanya karena kedokteran beliau, ya. Karena yang doktor yang lain juga banyak. Tapi mungkin karena pemimpin melihat pada diri beliau itu ada karakter. Jadi yang namanya karakter ini sering disebut sebagai mata uang universal. Karakter yang baik. Punya uang di kantongnya adik-adik? Uangnya apa? Rupiah atau rial? Kenapa rupiah? Karena di Indonesia. Kalau misalnya pergi ke Arab Saudi, di kantongnya apa?
kita tukar rupiah kita sebelum pergi, sehingga ketika di Saudi kita bawa uang real. Kenapa? Karena mata uang itu hanya laku di mana mata uang itu dibuat. Dia menjadi sesuatu yang laku di mana mata uang itu yang memang dibuat di situ. Rupiah itu yang laku di sini. Kalau mau keluar ya kita ganti dengan mata uang yang lain. Kira-kira seperti itulah kualifikasi akademik adik-adik. Jadi kalian misalnya ahli ekonomi Islam, kalau ada orang misalnya sakit perut ya, apalagi misalnya sakitnya agak berat, berani kalian mendiagnosa penyakitnya? Berani nggak? Kenapa? Tidak punya kualifikasi akademik. Jadi kualifikasi akademik itu seperti mata uang lokal yang berlaku di mana mata uang itu diciptakan. Tapi kejujuran, kedisiplinan, karakter yang kuat itu adalah mata uang universal yang laku dimanapun kalian hidup dan di bidang apapun kalian berkiprah. Maka kalau kita bicara tentang pasar Islam, selain menguasai kemampuan akademik yang diperlukan, teori-teori ekonomi, praktik-praktik yang ada pada masa Rasul yang dijelaskan oleh para ulama, atau praktik-praktik baru yang terus-menerus berkembang, saya pesan jangan lupa di samping itu kalian belajar untuk menjadi orang-orang yang punya karakter baik, karena itulah yang menentukan kalian berkiprah kelak. Itu yang akan menjadi bahan utama untuk menjadi pemimpin kelak dimanapun kalian berada. Kalau kalian berada di ranah bisnis dengan integritas, dengan kejujuran, dengan kedisiplinan, kalian pasti menjadi pionir di bisnis ini.